Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di malam yang mulia ini di salah satu dari rumah-rumahnya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang sangat patut untuk selalu dan senantiasa kita syukuri. Allah Azza wa Jal beri kepada kita waktu luang, kesempatan dan kesehatan, dan kita bisa isi waktu luang kita itu dengan ibadah. Banyak manusia diberi kesehatan, diberi waktu luang, namun terkadang tidak diisi untuk ibadah dan meningkatkan amal saleh. Maka bersyukurlah jemaah yang dimuliakan Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita kesehatan dan waktu luang, kemudian kita isi dengan beribadah kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang masyhur dan selalu kita baca, selalu kita dengar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana mayoritas manusia, kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat tersebut. Lalai di sini maksudnya adalah tidak digunakan untuk ibadah dan amal saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan badan, kemudian yang kedua adalah waktu luang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar ini, dan Allah Azza wa Jalla juga beri kepada kita kenikmatan untuk mensyukuri sebuah nikmat. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa ayat dan ahadits tentang bahaya perbuatan kesyirikan.
Dan yang paling besarnya kita sebutkan adalah syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah apabila pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Jadi ini apabila syiriknya adalah syirik besar. Apabila syiriknya adalah syirik besar. Sebagian para ulama mengatakan masuk ke dalamnya pula syirik kecil. Karena ayat di dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalimat an yushraka bihi di sini adalah kalimat yang dinamakan dengan masdar muawwal. Bisa ditafsirkan dan ditakwilkan menjadi masdar. Maksudnya adalah innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Kalimat isyrakan bihi adalah kalimat yang nakirah, kalimat yang umum pada konteks penafian. Ini kata para ulama memberi faidah yang umum masuk ke dalamnya syirik besar dan syirik kecil. Wallahu a'lam bissawab. Namun kita keluar dari khilaf para ulama ini, satu hal penting yang harus kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah adalah berhati-hati, berupaya dan senantiasa membentengi diri kita dari perbuatan kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mulai malam hari ini insyaallah kita akan sebutkan beberapa jenis perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kita ketahui bahwa syirik kepada Allah itu bukan cuma sebatas sujud dan rukuk kepada selain Allah. Bukan cuma sebatas itu jamaah yang dimuliakan Allah. Luas. Jenisnya sangat banyak. Dan kita penting sekali untuk mempelajarinya supaya kita selamat. Supaya kita terhindari dari perbuatan syirik tersebut. Kadang banyak manusia dia tidak faham, tidak mengerti perbuatan yang ia lakukan itu adalah kesyirikan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla kalau hal-hal yang seperti ini dilakukan sampai ajal datang. Kita khawatirkan Allah Azza wa Jalla tidak akan beri kepada kita ampunan di yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kesyirikan adalah man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahalla Allah atau tahlili ma harrama Allah faqad ittakhadahu arbaban min dunillah. Barang siapa mentaati para ulama ataupun para umara di dalam mengharamkan yang halal. Ingat, di dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka sungguh ia telah jadikan ulama-ulama tersebut sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya angkat masalah ini pada malam ini karena saya rasa ini penting. Dan banyak saudara-saudara kita terkadang terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini dalam keadaan dia tidak sadar. Ini yang kita sayangkan. Ya. Maka dari itu malam ini saya angkat permasalahan ini. Adapun malam-malam yang lainnya, pekan berikutnya kita akan angkat masalah yang berikutnya dari masalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah jemaah yang dimuliakan Allah, mentaati para ulama di dalam menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, ini adalah sebagai bentuk peribadatan kepada ulama-ulama tersebut. Kesyirikan di dalam ketaatan. Dan ini banyak sekali saudara-saudara kita jatuh tersungkur padanya. Insya Allah kita akan bawa beberapa ayat ataupun hadis Nabi alaihi salatu wasalam terkait tentang masalah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-31. Ayat ini Allah turunkan, Allah ceritakan tentang keadaan orang-orang al-Yahud wan Nasara. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Coba jemaah perhatikan baik-baik ayat ini. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Orang-orang al-Yahudi wa Nasara, mereka dahulu menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan atau sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Al-Masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, Allah Azza wa Jalla. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Ia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka persekutukan. Jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala turun ayat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, Rasul baca. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu dari umat al-jahiliyah, mereka itu menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah Azza wa Jalla. Di dalam masalah apa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketika ulama mereka itu menghalalkan yang haram, mereka ikut. Demikian pula sebaliknya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, ketika didengarkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Adi bin Hatim ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Beliau dengar. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menjelaskan ayat tersebut, beliau menimpali. Beliau berkata dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasul, kami dahulu tidak beribadah kepada ulama-ulama itu dan tidak pula kepada ahli ibadah kami. Gak pernah kami beribadah kepada mereka. Ini pertanyaan ataupun ucapan sahabat Adi bin Hatim. Beliau tanyakan ini.
ketika Rasul membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Mereka itu orang-orang al-Yahudu wan Nasara, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan dan sesembahan selain Allah. Mendengar ayat ini langsung Adi bin Hatim mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada mereka. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mendengar ucapan seperti ini dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Adi bin Hatim. Apa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau mengatakan kepada Adi bin Hatim, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna? Bukankah ketika ulama-ulama tersebut mengharamkan yang halal, kalian ikut mengharamkan? Kemudian kata Nabi, wa yuhalliluna aw wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah ketika ulama tersebut mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut menghalalkan? Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim. Dan ini kata para ulama bagian dari indahnya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Beliau bertanya. Beliau tanya dengan sopan, dengan lemah lembut, wahai Adi bin Hatim, bukankah ketika mereka itu mengharamkan yang halal, kalian ikut mengharamkan? Ketika mereka menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Bukankah demikian? Dijawab oleh Adi bin Hatim waktu itu, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, iya, demikian keadaan. Mereka menghalalkan, kami ikut. Mereka mengharamkan yang halal, kami ikut. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kalian kepada ulama-ulama itu. Nah, coba jemaah yang dimuliakan Allah, kita renungkan sejenak ayat yang barusan kita baca, kemudian ada tafsirnya dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita perhatikan ini baik-baik. Para ulama mereka itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, ukuran benar ataupun tidaknya mereka itu ketika mereka menyandarkan diri mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sandaran. Dan para ulama itu bisa benar dan bisa salah. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa qawlu sahibi hadzal qabr wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Malik bin Anas, setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Ditolak ucapan dan pendapatnya ketika tidak sesuai. Diambil pendapat dan ucapannya ketika apa? Sesuai dengan Al-Quran was Sunnah. Beliau mengatakan kecuali ucapan penghuni kubur ini. Beliau waktu itu menunjuk ke kuburan siapa? Kuburan Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tunjuk. Kata Imam Malik bin Anas, semua orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Kalau benar diambil, kalau tidak benar ditolak. Kecuali ucapan penghuni kuburan ini. Waktu itu beliau menunjuk ke kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala pernah menyatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha min qawli min ghairi an ya'rifa min aina akhadnah. Beliau mengatakan tidak halal seorang pun mengambil pendapat-pendapat kami kalau dia tidak tahu dari mana asal kami mengambil pendapat itu. Gak halal, kata beliau. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, idza wajadtum ma fi qawli yukhalifu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli ila al-ha'id wa khudh bi qawli nabi. Kalau kalian dapati ada pada ucapanku sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi, lemparkan pendapatku ke dinding, ambil ucapan Nabi. Ambil ucapan Nabi. Ini sekaliber Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, jelas sekali ayat yang kita baca tadi, bahwa menjadikan para ulama, ikut para ulama di dalam menghalalkan yang haram, ataupun sebaliknya, sungguh ini adalah bentuk peribadatan kepada ulama tersebut, dan ini dinamakan dengan perbuatan kesyirikan. Sehingga hati-hati. Ya, yang halal itu sudah jelas, yang haram pun jelas, jemaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Suatu yang halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Bagaimana kita melihat jelas atau tidaknya sesuatu yang halal dan haram itu? Dengan dalil. Dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ataupun ijma' dan qiyas para ulama. Baik. Ini dalil yang pertama tentang bahaya perbuatan ini. Datang dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Coba jemaah perhatikan baik-baik bagaimana para ulama, terkhusus para sahabat, mendidik kaum muslimin di dalam masalah ini. Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Beliau mengatakan, dikhawatirkan, hampir saja, atau dikhawatirkan batu yang ada di langit itu jatuh menimpa kepala-kepala kalian. Kenapa demikian? Kata Abdullah bin Abbas, aku sampaikan kepada kalian ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengatakan, bagaimana dengan pendapat Abu Bakar dan Umar? Padahal bukan main-main. Nyekenerum tanya waceh hana kilet-kilet pendapat Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan, hampir saja batu yang ada di langit itu jatuh menimpa kepala kalian. Saya sudah sampaikan kepada kalian, ini hadis Nabi, ini petuah beliau, ini nasihat Rasul. Kalian mengatakan, bagaimana dengan pendapat fulan, allan, dan sebagainya. Nah, riwayat ini jamaah yang dimuliakan Allah ada kisahnya. Kisahnya adalah
datang beberapa orang tabi'in kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya tentang hukum haji tamattu'. At-tamattu' bil hajj. Tamattu' ini artinya adalah seseorang melakukan rangkaian ibadah haji dan umrah, namun lebih didahulukan umrah. Kita misalnya di Indonesia ini berangkat di musim haji, dari Banda Aceh kita berangkat langsung pesawatnya landing Madinah. Sampai Madinah beberapa hari. Kita menziarahi kota Rasul, menziarahi Masjid Nabi, dan mengambil keutamaan salat di dalam Masjidil Nabawi. Setelah itu kita berangkat ke Mekah. Nah, ketika kita berangkat ke Mekah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita berihram di Dzul Hulaifah ataupun yang dinamakan dengan Bir Ali. Dzul Hulaifah berihram, tujuannya adalah umrah. Ya. Mulai kita bertalbiyah terus sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita tawaf 7 kali. Kemudian sa'i 7 kali putaran baina Safa wal Marwah. Setelah itu ta'allum. Selesai. Kita sudah bisa pakai pakaian seperti ini lagi. Kita sudah bisa menggunting kuku, sesuatu yang diharamkan ketika ihram sudah boleh. Sudah boleh bergaul antara suami dan istri, boleh. Kemudian ketika masuk bulan haji ataupun tanggal 8 Dzulhijjah, kita keluar lagi dari kota Mekah. Keluar dari kota Mekah, berihram kembali. Ihramnya untuk haji. Dan terus dilakukan ibadah haji sampai selesai. Nah, ini dinamakan dengan tamattu', umrah duluan baru haji. Nah, datang para tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang hukum tamattu' tersebut. Waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau yara anna tamattu' bil umrah ila al-hajj wajib. Abdullah bin Abbas memandang bahwa tamattu' dengan umrah kemudian haji itu adalah wajib. Kemudian para tabi'in yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas ini, mereka menimpali dengan bagaimana dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, di mana mereka berdua tidak memandang wajib perkara ini. Ya. Mendengar ucapan ini langsung Abdullah bin Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir hampir saja batu yang ada di langit itu jatuh menimpa kalian. Saya ucapkan kepada kalian, ini pendapat Nabi, ini bimbingan Rasul. Kalian membalas bagaimana dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak berbicara tentang khilafiyah yang ada di sini, namun syahid yang kita inginkan di sini adalah ketika datang hadis ataupun datang ayat dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan sebuah perkara ataupun mengharamkan sebuah perkara, itu yang harus senantiasa kita ikuti. Itu yang harus kita ikuti. Bukan kemudian sesuatu yang sudah jelas keharamannya kemudian dibungkus dengan bungkusan yang rapi, ya, dipoles, kemudian dicampur aduk, dikesankan seakan-akan itu halal, kemudian diikuti perkara tersebut. Tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau disebutkan di dalam kaidah itu adalah al-ibratu bil haqa'iq. Ibrah itu dilihat dari hakikatnya, bukan dengan lafaz. Kadang lafaznya berbeda-beda, namun apa? Hakikatnya sama. Ya. Ada terkadang riba dibungkus dengan bungkusan yang rapi menjadi mudharabah, menjadi hal-hal yang lainnya, indah sekali dibuat. Hakikat riba ya riba, gak akan berubah.
Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Datang dalam riwayat yang lain. Coba jemaah perhatikan bagaimana para ulama memberi bimbingan kepada kita. Karena mereka tahu bahaya ketika seseorang mengikuti ulama yang menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya, ini berbahaya. Datang riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau pernah menyatakan, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, adibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah. Aku sangat heran, kata Imam Ahmad, kepada sebuah kaum. Heran bagaimana? Araful isnada wa sihhatahu. Mereka mengenal sanad, maksudnya adalah hadis, wa sihhatahu, dan kesahihan hadis tersebut. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, namun mereka itu mengambil pendapat Sufyan. Sufyan di sini maksudnya adalah Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Siapa yang enggak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri? Semuanya kenal jemaah yang dimuliakan Allah, termasuk dari ulama. Iya. Jadi kata Imam Ahmad, heran sekali saya lihat ada beberapa kaum, beberapa kelompok manusia, mereka tahu hadisnya, mereka tahu kesahihan hadis tersebut, namun mereka tetap mengambil pendapat fulan, mengambil pendapat Sufyan rahimahullah ta'ala. Padahal ini alim, ulama, bukan sembarangan orang jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi rujukan umat Sufyan rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala yaqul, kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Kata Imam Ahmad, atadri man fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah yang dimaksud di dalam ayat? Beliau mengatakan, al-fitnatu asy-syirik. Yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat itu adalah kesyirikan. Ini paling berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Sudah jelas ini hadis. Rasul bersabda begini, begini, dan begini. Tata cara sholat Rasul demikian, demikian, demikian. Kemudian dia berpendapat, bagaimana dengan Syekh Fulan, bagaimana dengan Syekh Alan? Apa mereka tidak benar itu? Jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak merendahkan seorang pun, tidak. Bukan bagian dari agama kita merendahkan kaum muslimin, tidak kita rendahkan. Namun yang jadi masalah sekarang, ya, sandarannya itu benar apa tidak? Sesuai Al-Quran dan Sunnah apa tidak? Kalau sesuai, ya ambil. Namun kalau tidak sesuai jemaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, kesyirikan, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ya. Kata Imam Ahmad, la'allahu idza radda ba'dha qawlihi aw yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayri fa yahli. Atau yang lebih parah dari itu adalah
ketika dia menolak sebagian pendapat Nabi, ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tertancapkan di dalam hatinya tersebut penyimpangan, kemudian dengan itu dia binasa. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, agama kita ini mudah sekali. Mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu bil hanifiyati as-samha." Aku ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan agama al-hanifiyah, agama pemurnian ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian samha, mudah. Tak perlu repot-repot. Karena yang halal itu sudah jelas. Cuma kita ini tidak mau mempelajari, itu aja masalahnya. Ya, kita ini tidak mau mempelajari. Kita tahu agama itu dari kecil, itu dari bapak kita dari kakek kita dari kakek kita. Itu yang kita kenal agama. Ya. Namun ketika ada orang yang membawa dan membuka samudra ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, terkadang ini yang ditentang, ini yang ditolak, ini berbahaya sekali. Ya. Saya kasih ibarat, kalau di dalam ilmu Al-Kalam itu adalah ibarat ada seseorang, dia itu membuat kandang sapi di bawah rumah. Berjalan beberapa tahun terus-menerus dia seperti itu, karena memang tidak baik kan. Dia beri kesempatan anaknya untuk sekolah di kesehatan. Kamu nak sekolah di kesehatan aja. Ya. Pergi dia belajar di kesehatan, kedokteran, kemudian lainnya. Ketika dia punya ilmu kesehatan tersebut, dia pulang ke rumah. Mulai dia tentang orang tuanya. Pak, tidak bagus seperti ini. Pindahkan aja kandang sapi itu ke tempat yang jauh dari rumah. Tidak bagus untuk kesehatan. Kan baik yang seperti ini. Nah justru terkadang yang seperti ini dijawab apa? Kami sudah dari dulu seperti ini. Tidak ada yang sakit. Kamu baru datang sudah protes ini, protes itu. Demikian ibaratnya jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi agama kita itu mudah sekali. Al-Quran, Sunnah, Ijma' al-Qiyas. Ijma' dan Qiyas itu bukan di atas kebatilan, di atas kebenaran baru diambil. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, harusnya kita berhati-hati. Jangan sampai kita ikut menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, sehingga kita terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini secara ringkas pembahasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sisa berapa menit waktunya? 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, Allah tidak bebankan saya untuk menjawab sesuatu yang saya tidak punya ilmu padanya. Baik, wallahu a'lam. Tidak ada ya? Baik. Berarti kalau tidak ada paham, insyaallah ya. Kita akhiri kajian kita. Sisa 2-3 menit lagi persiapan untuk kita menunggu sholat Isya. Semoga apa yang kita kaji pada malam yang mulia ini menjadi faedah dan manfaat untuk saya pribadi yang paling pertama, kemudian kepada saudara kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.